semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun bersama saya, Erna Olivia, dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, bab 98. Genggaman lembut tangan Nico menarik perhatian Sisil. Dia menatap sebelah tangannya yang digenggam oleh Nico, lalu perlahan kembali menatap wajah tampan itu. "Aku janji tidak akan mengulanginya lagi," ucap Nico sungguh-sungguh, juga dengan rasa sesal di hatinya. Sambil menggenggam tangan Sisil dan meliriknya, sesekali dia juga menatap jalanan agar bisa mengendarai mobilnya dengan benar. "Kamu harus percaya aku tidak melakukan apapun," katanya tanpa kebohongan sedikit pun. Dari sorot matanya yang tajam, Sisil menatap lekat. Nico memang sedang berkata jujur kali ini, dan itu bisa terbaca jelas oleh Sisil. Namun Nico sudah membuatnya kecewa karena membohonginya. Semua ini mungkin tidak akan terbongkar kalau saja Sisil tidak mendesak Nico untuk berkata jujur. Sisil diam. Dia memilih untuk tidak memberikan tanggapan apapun. Dia sudah terlanjur kecewa dan saat ini sedang berusaha menata perasaannya yang sempat hancur karena perbuatan Nico. Nico menatap frustasi saat Sisil menarik tangan dari genggamannya. Apa yang dilakukan Sisil sudah menunjukkan betapa kecewanya Sisil padanya. Istrinya itu bahkan tidak mau terlalu lama bersentuhan dengannya. "Sayang, Nico menghentikan ucapannya karena dipotong oleh Sisil. "Sebaiknya bicarakan masa lalu kalian sampai selesai," potong Sisil tegas. Namun dia tak sedikit pun menoleh pada Nico. Mata tajamnya menatap lurus ke depan, namun terlihat kosong dan berkabut. "Ke depan aku tidak mau mendengar apapun lagi tentang masa lalu kalian. Tidak ada pertemuan diam-diam, tidak ada lagi yang masih mengharapkan." Sisil menutup pembicaraan dengan suara pelan namun penuh penekanan. Sisil bisa mengerti berakhirnya hubungan Nico dan Feli bukan karena kehendak mereka, namun Sisil juga ingin mereka bisa mengerti seperti apa keadaan saat ini. Nico sudah menjadi miliknya, begitu juga dengan Feli yang sudah memiliki pendamping. Sebagai manusia yang masih memiliki hati, Sisil berharap mereka bisa menjaga perasaan pasangan masing-masing dari bayang-bayang masa lalu. Semua orang memang memiliki masa lalu, dan Sisil tidak pernah mempermasalahkan bagaimana masa lalu Nico dan Feli. Yang dia inginkan hanya kebesaran hati Nico dan Feli untuk mengubur masa lalu demi menjaga hati orang yang ada di samping mereka. Nico mungkin menganggap apa yang dia lakukan bukan suatu hal besar yang harus dipermasalahkan. Apa yang dia lakukan murni untuk menolong Feli, tanpa ada maksud apapun di dalamnya. Bahkan sedikit pun tidak ada lagi rasa cinta di hatinya untuk Feli. Dia tidak merasakan apapun saat menolong Feli meski sempat berduaan saja di dalam mobil. Cintanya sudah beralih sepenuhnya untuk Sisil hingga menatap hambar setiap wanita yang dia lihat termasuk Feli. Namun sayangnya, Nico tidak berpikir panjang jika masa lalu kerap menjadi duri dalam hubungan pernikahan. Kemarahan Sisil mungkin dianggap tidak beralasan, karena tidak ada bukti bahwa dia dan Feli berbuat sesuatu di luar batas. Tapi rasa cemburu tidak membutuhkan bukti apapun selain kepergian mereka berdua secara diam-diam saat itu. Melihat mereka saling bertatap muka saja sudah menciptakan kecemburuan di hati, apalagi pergi berdua tanpa ada pembicaraan apapun sebelumnya. Keduanya jalan beriringan sampai di depan apartemen Nathan. Sisil enggan digandeng dan memilih membuat jarak dengan Nico. Mungkin terkesan kejam karena masih bersikap acuh meski Nico sudah mengaku salah dan meminta maaf. Namun apa yang dilakukan oleh Sisil adalah bentuk dari konsekuensi yang harus diterima oleh Nico akibat perbuatannya. Sisil ingin membuat Nico berpikir agar kedepannya bisa lebih menghargai perasaannya. Feli membukakan pintu tak lama setelah Nico menekan bel. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Nico dan Sisil. Dalam keadaan kecewa, Sisil masih sempat melempar senyum tipis pada Feli. Terbiasa menghadapi sikap Nico yang dulu sering mengabaikannya, membuat Sisil memiliki batas kesabaran yang tak terhingga. "Nathan opa di dalam?" tanya Sisil, dia yang memecah keheningan di antara mereka.
Perhatian Feli yang terus tertuju pada Nico memaksa Sisil untuk menahan diri agar tetap bersikap normal. Entah apa yang ada di pikiran Feli. Setelah hampir 10 bulan lamanya menikah dengan Nathan, dia terlihat masih mengharapkan Nico. Sisil sampai berpikir kalau rasa cinta Feli terhadap Nico lebih besar dibanding dengan cinta yang dia miliki untuk Nico. Ada, Feli terbata. Masuk, ajaknya, dia membuka pintu lebar-lebar dan memberikan jalan untuk Sisil dan Nico agar bisa masuk. Bersamaan dengan itu, Nathan berjalan ke ruang tamu. Ekspresi yang dia tunjukkan tentu saja dengan sorot kebencian saat melihat Nico, namun bukan berarti dia tak membenci Feli. Mungkin kesabaran Nathan sudah habis setelah sekian lama memilih untuk mengalah pada Feli dengan membiarkannya berbuat semaunya selama masa pernikahan mereka. 10 bulan waktu yang cukup lama untuk menunggu Feli bisa menerimanya. Nyatanya sampai detik ini, Feli masih menganggapnya seperti seorang penjahat meski sudah menjadi malaikat tanpa sayap untuknya. Opa, Sisil memeluk Nathan, matanya tiba-tiba perih dan berkabut. Hatinya kembali sakit mengingat dia dan Nathan yang mengalami nasib serupa. Miris memang menjalani pernikahan dengan bayang-bayang masa lalu dari pasangan dan tidak ada keinginan untuk melupakan masa lalu itu. Sisil melepaskan pelukan kemudian tersenyum lebar, senyum yang dia jadikan sebagai penahan air matanya agar tidak tumpah di depan semua orang. Sudah cukup dia terlihat menyedihkan di hadapan Nico dan tidak akan mengulanginya di depan Nathan maupun Feli. Perutmu semakin besar saja. Perhatian Nathan langsung tertuju pada perut Sisil. Dia tumbuh dan berkembang, Opa, tentu saja perutku jadi semakin besar, bahkan badanku mekar sempurna. Sisil menyengir kuda, Nathan kekeh, tangannya mengacak gemas rambut adik sepupunya itu. Ih, Opa, Sisil menepis kasar. Dia sudah capek-capek mengeringkan rambut dan menatanya, malah dibuat berantakan oleh Nathan. Sudah sini, ujar Nico menengahi. Dia merangkul pelan pundak Sisil, setelah itu merapikan rambut Sisil. Duduk, Nathan menyuruh Nico dan Sisil untuk duduk. Aku akan ambilkan minum. Feli pamit untuk mengambilkan minum. Kepergiannya hanya ditatap sekilas oleh Nathan. Jadi apa yang ingin kamu jelaskan? Nathan membuka obrolan, suaranya yang menahan amarah dan tatapan matanya yang tajam cukup memperlihatkan bagaimana perasaannya saat ini. Biar istrimu yang menjelaskan, aku hanya akan meluruskan. Kamu salah paham karena tidak mendengar penjelasan darinya atau mungkin dia... Nico memberikan jeda saat melihat Feli kembali dengan membawa minuman. Tidak mengatakan yang sebenarnya, lanjut Nico tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Feli. Dia menatap tajam hingga membuat Feli menundukkan kepalanya. Setelah meletakkan minuman di atas meja, Feli ikut bergabung. Dia duduk di samping Nathan, sedikit membuat jarak dengannya. Suasana di ruangan itu jadi canggung, semua mata tertuju pada Feli, sedangkan Feli menatap malu ke arah Sisil. Kami yang menjelaskan padanya atau aku? Nathan memberikan pilihan pada Feli, meskipun pilihan itu bernada perintah yang sejujurnya menyuruh Feli untuk menjelaskan. Feli semakin menunduk, dia tidak berani menatap siapapun. Sisil bisa memahami situasi saat ini dan memilih untuk tidak ada di antara mereka karena merasa sudah cukup mendengarkan penjelasan dari Nico. Aku ingin ke toilet, lanjutkan saja obrolan kalian. Sisil pamit pergi dari ruang tamu. Dia pura-pura memegangi perutnya dan membuat ekspresi menahan sakit. Sampai kapan? Kamu mau bersembunyi di dalam? Ayo keluar, kita pulang sekarang. Nico berseru di depan pintu kamar mandi sembari mengetuknya berulang kali. Sisil membuatnya tidak habis pikir. Dia yang memaksa ikut untuk mendengarkan yang sebenarnya, tapi memilih menghilang saat akan dijelaskan. Sisil keluar dengan wajah yang masih terlihat kesal pada Nico. Pelajaran yang ingin dia berikan pada Nico belum berakhir begitu saja. Akan terlalu mudah jika Nico menebus kesalahannya tanpa perjuangan. Aku tidak mau pulang, aku mau ke mall, pinta Sisil tegas. Nico mengangguk cepat. Keduanya langsung berpamitan dan pergi dari apartemen Nathan. Meski sempat melihat kekecewaan di wajah Nathan, Sisil tidak mau lagi ikut campur. Dia memilih tutup mata dan telinga untuk hubungan Nathan dan Feli. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan.
Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.